Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview buku keempat sebagai tugas dari Sosiologi Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari bab 1. Dengan bab 1 di sini yaitu tentang politik of disintegration. Kebijakan publik di sini selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya serta masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dari integrasi? Integrasi di sini sudah jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat politik yang tepat dirancang untuk memberlakukannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sejauh integrasi pendatang prihatin bahwa konsensus liberal ini mulai berubah beberapa tahun terakhir. Integrasi di sini digunakan jauh lebih secara instrumental sebagai suatu yang tetap dan seperangkat persyaratan yang dapat diukur untuk pencapaian hak-hak tertentu termasuk kewarganegaraan. Dalam hal ini, disintegrasi di sini memiliki banyak kesamaan dengan analisis yang sudah mapan inklusi dan atau pengecualian diferensial, khususnya terutama dalam perhatiannya dengan spesifikasi precarity. Analisis precarity di sini dalam perhatiannya dengan di sini cenderung fokus pada aspek sosial ekonomi, tetapi ada tumpang tindih yang jelas dengan kejelasan status hukum. Ini dapat meluas ke setiap individu yang status hukumnya tidak sepenuhnya aman. Kelompok yang semakin besar mengingat banyak perubahan baru di dalam undang-undang demokrasi liberal untuk menghapus kebangsaan. Disintegrasi atas dasar hukum dan atau persyarat ekonomi juga mempengaruhi kelompok-kelompok yang dicirikan sebagai alien warga. Ini memegang status kewarganegaraan formal, tetapi karena setidaknya salah satu dari mereka orang tua yang lahir di tempat lain tetap dianggap dan diperlakukan sebagai permanen asing dan tidak dapat digabungkan dengan bangsa. Penelitian yang lebih baru di sini memiliki atau difokuskan secara khusus pada hubungan kompleks antara pengecualian dan inklusi. Pekerjaan seperti itu di sini seringkali menantang bahwa asumsi inklusi adalah kebalikan dari pengecualian atau menyoroti perbedaannya cara mereka beroperasi dan khususnya bagaimana seseorang bahkan dapat diproduksi secara langsung oleh yang lain. Yang berikut menempatkan disintegrasi dalam sastra yang ada. Politik disintegrasi di sini biasanya ditujukan untuk mengkonsolidasikan konflik antara tujuan kebijakan yang berbeda atau antara wacana resmi dan praktik aktual. Itu perbedaan utamanya. Sedangkan stratifikasi sipil di sini mempertimbangkan gambaran statis dari perbedaan membedakan hak sebagai hasil dari kategorisasi resmi analisis di mana hak tersebut diperoleh atau hilang. Selain itu, stratifikasi sipil di sini didasarkan pada suatu kontinum, sedangkan disintegrasi menyangkut jalinan dua proses yang tampak kontradiktif. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan ada 3 kontribusi utama volume ini. Secara keseluruhan, buku ini dengan demikian secara eksplisit menganalisa berbagai aspek politik disintegrasi, tren jangka panjang yang menghasilkannya, dan mungkin implikasi masa depan mereka. Dan demikian, ini memberikan 3 kontribusi penting untuk literatur yang dibahas di atas, yaitu antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, ia mengeksplorasi bagaimana integrasi dibingkai dalam istilah dari kapasitas terbatas sehingga membutuhkan langkah-langkah disintegrasi yang menyertai. Terus yang kedua, itu menyoroti bagaimana individu terlibat dalam tindakan integrasi yang berkisar dari beradaptasi dengan kendala langkah-langkah disintegrasi menjadi aktivisme
migran, dan solidaritas dengan orang lain yang teridentifikasi. Terus yang ketiga, ia menunjukkan bahwa disintegrasi beberapa adalah secara inherent terkait dengan disintegrasi masyarakat secara keseluruhan. Yang berikut integrasi di seluruh skala dan konteks bab-bab dalam volume ini. Dalam buku ini kita akan tertarik pada hubungan antara integrasi dan disintegration pada 3 skala yang berbeda. Dalam berbagai konteks empiris yang berbeda itu, alat penelitian kualitatif daripada metodologi survei adalah yang paling tepat untuk tujuan ini. Tetapi bahkan dalam kisaran pendekatan kualitatif ada pertimbangan keragaman metodologi yang dapat dikembangkan dari etnografi hingga wawancara terstruktur dengan kunci informal. Perpaduan pendekatan ini adalah salah satu kekuatan volume yang diedit dan dibenarkan oleh keragaman tangga nada yang dimainkan. Bab ini membahas konteks kebijakan dan praktik integrasi yang ditunjukkan pada minoritas tertentu. Roma di 2 negara Eropa Selatan, Italia dan Spanyol yang memiliki banyak karakteristik namun telah mengadopsi pemahaman yang sangat berbeda dari integrasi Roma. Strategi integrasi Roma diperiksa sebagai cara berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan secara resmi ditujukan untuk integrasi yang lain dapat dalam praktiknya digunakan untuk memisahkan dan mengecualikan suatu kelompok dan komunitas imajinasi nasional. Bab ini berkaitan dengan gagasan integration sebagai proses bertingkat atau bagaimana konsep integrasi Roma adalah hasilnya lapisan makna yang dikaitkan dengan arahan Eropa yang berbeda dan pemerintah nasional Ermins dan menarik perhatian ke aktor yang terlibat atau pembuat kebijakan yang bertanggung jawab kebijakan integrasi. Intinya di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana rejim disintegrasi berlaku tidak hanya untuk para migran tetapi juga untuk etnis minoritas yang dinarasikan dan dirawat sama asing dengan komunitas imajinasi arus utama. Dalam arti ini, langkah-langkah integrasi khusus Roma tidak menantang struktur ketidaksetaraan yang lebih luas, tetapi sebaliknya berkontribusi pada normalisasi wacana hegemonik yang melihat bagian tertentu dari masyarakat sebagai standar normalitas. Sebagai kesimpulan dari bab ini, Violette santai mengulas pesan-pesan utama dari volume sebagai keseluruhan mengenai formasi konseptual, politik, dan kebijakan dalam pengelolaan migrasi dan hubungan yang dibentuk kembali oleh intervensi. Ini urusan kemasyarakatan yang lebih luas di tengah melemahnya mekanisme untuk melindungi martabat manusia, hak dan kesetaraan kewarganegaraan di Eropa dan sekitarnya. Baik, di sini saya akan masuk dalam penjelasan bab 2. Bab 2 di sini yaitu tentang integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara berhak dan pengungsi yang tidak layak di nasional, dan kebijakan integrasi lokal di Jerman Sophie Heiner. Kebijakan integrasi di sini dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk memandu dan mengontrol proses integrasi imigran. Integrasi di sini dirumuskan sebagai masalah-masalah diberi framing normatif dan langkah-langkah kebijakan konkret dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara kurangnya integrasi imigran sering menjadi masalah yang diusulkan. Salah satunya bisa juga mempertimbangkan langkah-langkah disintegrasi sebagai bagian dari daftar kebijakan negara-negara mencoba untuk mengontrol imigrasi atau pasca hubungan sosial imigrasi. Bab ini mencari koneksi antara integrasi dan disintegrasi dan berusaha memberikan
memberikan kontribusi pada argumen untuk disintegrasi tidak hanya menjadi tujuan pembuat kebijakan, tetapi juga pada kenyataannya dilegitimasi dalam kerangka integrasi yang lebih luas. Kategori dalam banyak hal merupakan inti dari kebijakan migrasi dan integrasi, sebagaimana mereka mendefinisikan siapa yang diinginkan dan siapa migran yang tidak diinginkan, dan siapa yang membutuhkan integrasi dan siapa yang tidak. Metodologi. Mengingat fokus pada bab ini pada perbandingan tingkat nasional dan lokal, analisis konflik yang berbeda dan kontradiktif logika di dalam dan di antara institusi lokal harus dihilangkan. Sejalan dengan kategori analisis seperti yang dijelaskan di atas, di sini kita akan melihat konstruksi, demarkasi, dan penandaan target atau non dari kebijakan integrasi baru-baru ini, serta pemahaman tentang grasi dan masyarakat atau perkotaan yang disampaikan oleh kebijakan tersebut. RUU Integrasi Nasional. Pengenalan RUU di sini, integrasi di sini harus dibaca sebagai bagian dari rangkaian hukum perubahan yang diperkenalkan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai reaksi terhadap peningkatan jumlah berorang yang mencari suaka di Jerman, seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam rancangan RUU Agustus. Jumlah pengungsi yang disebutkan dan dugaan kurangnya integrasi didefinisikan sebagai masalah. Berikut bagian yang melihat kategori eksplisit dan implisit yang dibangun di dalam dan melalui RUU integrasi, yaitu yang pertama, kami dan lainnya, atau sebuah kerangka etno-nasional integrasi. Yang kedua, membedakan pengungsi asli dengan palsu. Yang ketiga, mempromosikan dan menuntut integrasi mata kuliah wirausaha. Yang berikut, narasi yang berbeda, kebijakan integrasi lokal dan praktik. Setelah mengeksplorasi cara di mana disintegrasi terkait dengan kebijakan integrasi di tingkat nasional, bagian ini sekarang beralih ke kebijakan dan praktik disintegrasi. Ketegangan di tingkat lokal. Integrasi terjadi secara lokal telah berulang kali dilakukan phrase dalam debat politik dan akademis tentang integrasi. Sementara di Jerman tidak dianggap sebagai negara imigrasi oleh pemerintah nasional MIN hingga tahun 2010-an, banyak kota madya, terutama kota, telah berkembang rencana integrasi untuk populasi imigran mereka setidaknya sejak 1980-an. Sementara konsep integrasi di sini jarang menyebut orang dengan status tempat tinggal yang tidak aman. Pemerintah kota sering menyediakan beberapa layanan untuk semua penduduk penyuh, tidak peduli status hukum mereka. Baik, di sini saya akan masuk dalam penjelasan yang terakhir. Dokumen integrasi pertama secara eksplisit menargetkan pengungsi atau dengan berbagai status hukum yang dikembangkan di akhir-akhir ini pada tahun 1990-an dan awal 2010-an, dan sebagian besar berfokus pada area perumahan. Otoritas kota menemukan bahwa akomodasi terdesentralisasi lebih baik tidak hanya bagi mereka yang secara langsung peduli, tetapi juga untuk masyarakat perkotaan secara keseluruhan serta anggaran publik. Dengan rencana desentralisasinya, beberapa kota menentang mendikte peraturan nasional dan Länder yang ditetapkan dan dalam beberapa kasus masih dilakukan, bahwa pengungsi dengan status penduduk yang tidak aman harus ditempatkan atau diakomodasi pusat tiang. Di sini ada yang termasuk dalam integrasi, yaitu yang pertama, pengungsi sebagai bagian dari masyarakat perkotaan yang heterogen.
Itu yang kedua, kita semua perlu berintegrasi atau integrasi sebagai dua arah proses. Yang terakhir yaitu perbedaan antara kami dan pengungsi lainnya. Sekian dari tugas video saya. Terima kasih.